Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hanifa dari kelas 2B dengan NIM 066. Saya di sini akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di Madura. Baik, selanjutnya itu ada pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani dan rohani peserta didik. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembelajaran memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh interaksi dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa serta penggunaan strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga dibutuhkan pendekatan yang tepat untuk mendorong mereka lebih aktif dan efektif dalam belajar. Model pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam model ini, siswa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman serta bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Lalu selanjutnya ada pengertian. Nah, pengertian dari model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif sendiri memiliki pengertian yaitu model pembelajaran yang dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Nah, dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota kelompok saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran. Jadi, dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa itu dibentuk dalam suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas dan agar mereka bisa saling bekerja sama dan membantu untuk memahami suatu pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Nah, jadi pendidik itu akan mengklasifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Selanjutnya yang kedua ada menyampaikan informasi. Nah, di mana pendidik ini akan menyampaikan informasi-informasi kepada peserta didik. Selanjutnya yang ketiga ada mengorganisasikan peserta didik ke dalam tim atau kelompok belajar. Nah, di mana ini pendidik harus menjelaskan bahwa peserta didik harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Jadi di sini pendidik peserta didik itu harus bisa saling bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat ada membantu tim atau kelompok untuk bekerja dan belajar. Jadi pendidik sangat perlu mendampingi kelompok-kelompok belajar. Jadi di sini pendidik juga mendampingi kelompok-kelompok tersebut dalam belajar. Terus selanjutnya yang kelima ada mengevaluasi. Di sini pendidik akan melakukan evaluasi terhadap proses kerja dan belajar peserta didik. Selanjutnya yang keenam ada pemberian penghargaan atau pengakuan. Nah, di mana pendidik akan mempersiapkan suatu struktur reward yang akan diberikan kepada peserta didik jika peserta didik tersebut berhasil melakukan proyek kelompoknya.
Terus selanjutnya ada evaluasi dalam model pembelajaran kooperatif. Nah, evaluasi dalam model pembelajaran cooperative learning ini melibatkan beberapa teknik dan pendekatan untuk menilai efektivitas proses pembelajaran serta hasil belajar siswa. Nah, berikut adalah beberapa metode evaluasi yang digunakan. Yang pertama ada penilaian formatif, terus yang kedua ada penilaian sumatif, dan yang ketiga ada penilaian produk dan proses. Baik, dimulai dari yang pertama yaitu penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini ada dua, yaitu observasi serta kuis dan tes singkat. Nah, yang pertama ada observasi, di mana guru akan mengamati keterlibatan dan interaksi siswa dalam kelompok selama proses pembelajaran. Jadi di sini guru akan mengamati bagaimana keterlibatan dan interaksi siswa dalam kelompok selama proses belajar tersebut. Terus yang kedua ada kuis dan tes singkat. Nah, ini dimana dilakukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dalam sesi pembelajaran tertentu. Jadi tes dan kuis ini akan dilakukan setelah siswa mendapatkan materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini ada ujian akhir dan proyek kelompok, di mana ujian akhir itu digunakan untuk menilai pemahaman siswa terhadap keseluruhan materi yang telah diajarkan selama periode pembelajaran. Jadi di sini ujian akhir itu adalah ujian yang digunakan untuk menilai dan menilai dan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap keseluruhan materi yang telah diajarkan. Terus selanjutnya ada proyek kelompok. Nah, proyek kelompok ini penilaian terhadap produk akhir proyek, proses kerja kelompok, dan kontribusi individu dalam kelompok. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penilaian produk dan proses. Untuk penilaian produk. Nah, penilaian produk ini berfokus pada hasil akhir yang dihasilkan oleh kelompok, seperti laporan, presentasi, atau proyek lainnya. Terus ya untuk penilaian proses itu menilai bagaimana kelompok bekerja sama selama proses pembelajaran, termasuk strategi apa yang mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas dan bagaimana mereka mengatasi masalah yang muncul. Nah, selanjutnya ada keterampilan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik. Nah, yang pertama ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi, peserta didik diharapkan harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan analisis informasi secara efektif. Nah, selanjutnya yang kedua ada creativity atau kreativitas, di mana para peserta didik ini diharapkan memiliki kemampuan untuk berkreasi dan menemukan solusi inovatif. Selanjutnya yang ketiga ada collaboration atau kolaborasi. Nah, di mana peserta didik diharuskan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, ini collaboration ini juga termasuk ke dalam model pembelajaran cooperative learning tadi. Selanjutnya yang keempat ada communication atau komunikasi, di mana peserta didik diharuskan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain. Nah, untuk kesimpulannya yaitu
Model pembelajaran kooperatif learning adalah model pembelajaran berkelompok, di mana siswa dilatih untuk membangun kerjasama dengan temannya secara sinergis, integral, dan kolaboratif. Jadi, cooperative learning ini adalah model pembelajaran yang berkelompok. Jadi, siswa akan dikelompokkan menjadi kelompok kecil atau kelompok yang besar untuk membangun kerjasama. Terus terdapat beberapa langkah dalam model pembelajaran cooperative learning ini. Kerjasama yang dibangun dalam proses pembelajaran menggunakan model cooperative learning ini akan membantu siswa untuk saling bertukar pikiran dan berdiskusi dalam menyelesaikan tugas. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.